Milan tambah gelandang Seko Fofana dalam daftar target. AC Milan dikabarkan telah memasukkan gelandang RC Seko Fofana ke dalam daftar target untuk memperkuat lini tengah mereka pada jendela transfer yang akan datang. Menurut pemberitaan dari Foot Mercato, Rossoneri merupakan salah satu dari sejumlah klub yang tertarik mengamankan servis Fofana, mengingat ia terus bersinar bersama Lens, klub yang ia bela sejak merampungkan transfernya dari Udinese. Kendati demikian, gelandang 26 tahun tersebut terancam akan meninggalkan klub setelah meralih perhatian dari Marseille pada bursa transfer musim panas lalu, dan beberapa klub lain mungkin akan mencoba memburunya pada Mercato Januari mendatang. Meskipun dengan fakta bahwa beberapa klub tengah memantaunya, dan ia pun menyadari hal tersebut, pemain internasional Pantai Gading tersebut sangat terikat dengan Lens dan proyek mereka. Ia pun merasa bahagia di sana dan merasa dihargai. Tercatat Newcastle United, Marseille, Atalanta, Rossoneri, dan beberapa tim Liga Inggris. Terus perlu dicatat, bagaimana sumber tersebut menambahkan klub Liga 1 tidak merasa perlu melepas Fofana untuk menghimpun dana sesegera mungkin seperti tim-tim lain di Prancis, dan karena itulah besar kemungkinan mereka akan menolak tawaran yang masuk Januari mendatang kecuali proposal dalam jumlah yang sangat besar. Alhasil, situasi tersebut tampaknya bakal menyulitkan Milan yang telah menjadikan sebagai salah satu daftar target untuk memperkuat lini tengah mereka musim dingin nanti. Pantau perkembangan Adli, Milan malah kepincut bintang Bordeaux Onana. AC Milan dikabarkan telah menaruh minat pada Gian Onana dari Bordeaux saat tengah mengalami perkembangan gelandang muda mereka Yacine Adli. Tampaknya tak ada satu dari terlewat tanpa Rossoneri dikaitkan dengan pemain baru di Prancis. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Direktur Paolo Maldini dan Ricky Malsara terus mengamati pasar Liga 1 untuk mencari bintang bertalenta yang bisa memoles sekuas mereka dalam jangka pendek dan menengah seperti Renato Sanchez dari Lille dan Muhammad Aliko dari Angers. Nama mengejutkan baru yang menarik perhatian Milan adalah Onana dari Bordeaux yang telah mencetak 2 gol dan 1 umpan gol dalam 6 penampilan bersama klub musim ini. Ia merupakan gelandang yang sangat tangguh dari sudut pandang fisik lantaran ukuran tubuhnya dan memiliki daya serang yang substansial. Gelandang 21 tahun tersebut juga berhasil menembus skuad tim nasional Kamerun dan ia bergabung dengan klubnya sekarang secara permanen dari Lille musim panas lalu dengan mahar 2 juta euro atau 32 miliar. Rossoneri yang sejatinya mengikuti tim besutan Vladimir Petkovic secara konstan untuk memantau perkembangan Adli dan terkesan dengan kualitas yang dimiliki target baru mereka. Saat ini memang belum ada negosiasi nyata dengan Bordeaux, namun minat mereka sangat kuat. Onana bakal dipantau sepanjang musim ini, kemudian Maldini dan Masara akan memutuskan apakah mengambil langkah nyata atau tidak, namun mereka kini bisa memanfaatkan hubungan baik dengan klub Liga 1. Kekalahan dari Fiorentina bakal buat AC Milan lebih berkembang. Pelatih AC Milan Stefano Pioli melihat kekalahan dari Fiorentina justru bakal membuat Rossoneri lebih berkembang. Setelah 12 pertandingan tak terkalahkan di Liga Italia, AC Milan akhirnya mencicipi kekalahan pertama. Kekalahan perdana AC Milan diberikan oleh Fiorentina pada laga pekan ke-13 Liga Italia 2021-2022. Pada laga yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, pada Sabtu atau Minggu dini hari, AC Milan dipaksa menyerah 3-4 oleh Fiorentina. Dalam drama 7 gol, Rossoneri sudah tertinggal 0-2 dari La Viola oleh gol-gol dari Alfred Duncan pada menit ke-15 dan Riccardo Saponara pada menit ke-45+1. Usai turun minum, Fiorentina justru berhasil menjauh berkat gol dari Dusan Vlahovic pada menit ke-60 yang membuat mereka unggul 3-0 atas Milan. Zlatan Ibrahimovic sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 berkat 2 golnya yang dicetak dalam rentang 5 menit. Perjalanan manis Rossoneri di awal musim ini tanpa kekalahan resmi berakhir di laga di tangan La Viola. Kekalahan ini membuat Milan tertahan di urutan kedua di klasemen sementara Serie A dengan perolehan 32 poin. Kegagalan mendulang poin penuh yang dialami oleh Milan coba disikapi positif oleh Stefano Pioli. Stefano Pioli melihat Milan harus merasakan rasa sakit akibat kekalahan dari Fiorentina. Namun, Pioli juga menambahkan bahwa kegagalan meraih kemenangan di Artemio Franchi justru bisa membuat Milan berkembang. Dalam pandangan saya, kami harus merasakan sakitnya kekalahan ini dan memastikan itu tidak terjadi lagi, kata Pioli. Bahkan, dalam kekalahan ini, saya yakin tim kami sangat kuat dan kami akan mengambil pelajaran untuk langkah di masa depan. Kekalahan yang menyakitkan, kebobolan 4 gol menyakitkan, tapi kami membuktikan bahwa permainan bukan sampai akhir. Jika kami tidak kebobolan 4 gol, kami bisa kembali ke jalur yang benar. Sebagai pelatih, saya tetap mengatakan kami melakukan semua yang kami rencanakan di babak pertama selain penyelesaian peluang. Kami menciptakan banyak peluang, setidaknya berhasil mencetak 2 gol ke gawang Fiorentina, tapi kami memenangkan pertandingan sebelumnya karena kami memiliki sedikit konsentrasi dan determinasi ekstra.
Fakta bahwa kami telah akan memberi kami lebih banyak semangat untuk berkembang di pertandingan berikutnya. Kami telah melakukannya dengan sangat baik untuk tidak merasakan kekalahan di Serie A musim ini, tapi kami memiliki kekuatan, karakter, dan apa yang diperlukan untuk berada di posisi teratas, ujar ex-pelatih Lazio dan Inter Milan tersebut melanjutkan. Milan terancam tak bisa diperkuat Rebic selama sebulan ke depan. AC Milan dikabarkan terancam tidak akan diperkuat Ante Rebic selama beberapa pekan ke depan, mengingat staf medis klub tengah menunggu dengan cemas hasil pemeriksaan cederanya. Menurut pemberitaan dari Giarnole, Rebic tampaknya memiliki masalah dengan flexor yang ia alami setelah mencederai tumitnya sendiri dalam sesi latihan Jumat kemarin. Pemeriksaan pun dilakukan untuk mengetahui seberapa parah cedera tersebut dan waktu yang diperlukan pemulihannya. Surat kabar tersebut meyakini bahwa pemain internasional Kroasia tersebut bakal menepi selama 1 bulan atau bahkan lebih, mengingat kasus yang dialaminya saat ini lebih buruk dari yang disebabkan oleh cedera pergelangan kaki sebelumnya. Situasi tersebut tentu bakal menjadi pukulan besar bagi Milan yang akan menghadapi banyak pertandingan baik di Serie A maupun Liga Champions sebelum jeda musim dingin, dan Rafael Leao sudah dipaksa bekerja melebihi yang seharusnya. Informasi terkini mengenai kondisi winger 28 tahun tersebut diperkirakan bakal muncul dalam waktu dekat ini. Sementara itu, ia dipastikan akan melewatkan pertandingan tandang melawan Fiorentina pada Giornata ke-13 Serie A dan kemungkinan besar juga akan absen saat timnya berkunjung ke ibu kota Spanyol untuk menantang Atletico Madrid. Rebic sendiri tampil begitu impresif musim ini, baik ketika dipasang sebagai striker maupun winger kiri sebelum cedera menghentikan langkahnya bulan lalu. Ia juga dikenal sebagai spesialis pertandingan-pertandingan besar yang bisa diandalkan Rossoneri.